Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang penyetaraan reaksi redoks, bagian awal dari bab reaksi redoks yang dipelajari untuk memahami lebih lanjut perhitungan-perhitungan atas stoichiometri reaksi redoks. Untuk penyetaraan reaksi redoks ada dua cara. Yang pertama adalah cara bilangan oksidasi atau reaksi penuh, dan yang kedua adalah cara ion elektron atau cara setengah reaksi. Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu. Untuk penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi atau reaksi penuh, maka yang kita perlu pahami lebih awal adalah tentang menentukan bilangan oksidasi. Pada bagian sebelumnya, kalian sudah mahirkan untuk menentukan bilangan oksidasi, maka pada bagian ini kita akan langsung saja praktekkan dalam penyetaraan reaksi redoks. Langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Yang pertama, tentukan spesi yang mengalami perubahan biloks. Yang kedua, setarakan atom yang berubah biloksnya. Yang ketiga, setarakan jumlah perubahan biloks dengan cara mengalihkan silang. Kemudian yang keempat, untuk reaksi molekuler, setarakan setelah jumlah perubahan biloksnya, setarakan secara urut kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan untuk reaksi ion, maka cara menyetarakan untuk yang belum berubah adalah dengan cara setarakan sesuai dengan kondisi dengan cara menambahkan H+ di ruas yang muatannya lebih rendah diikuti H2O di ruas lawan. Untuk suasana basah, tambahkan UH- di ruas yang muatannya lebih tinggi diikuti dengan H2O di ruas lawan. Contoh soalnya, yang pertama, mari kita coba untuk reaksi molekuler. KMnO4 plus H2C2O4 plus H2SO4 menjadi MnSO4 plus K2SO4 plus H2O plus CO2. Reaksi ini cukup panjang, sehingga kalau kita kerjakan dengan cara biasa akan memakan waktu yang lama. Dan karena reaksi ini adalah reaksi redoks, maka ada cara tersendiri. Salah satunya adalah cara bilangan oksidasi. Langkah pertama, tentukan spesi yang mengalami perubahan biloks, kemudian setarakan atom yang berubah biloksnya. Baik, dengan melihat reaksi ini, kita akan sangat mudah kalau sudah mahir melihat biloks, maka karena KMnO4 di sini K dalam senyawa selalu +1, di sini ada K juga senyawa, maka K tidak berubah. Kemudian oksigen semuanya dalam senyawa normal, oksigen tidak berubah. Hidrogen juga demikian. SO4 sama, tidak ada perubahan pada SO4. Maka selain Mn yang berubah adalah C. C di sini C2O4, H2C2O4 di sebelah kanan berubah CO2. Kalau kita lihat biloksnya, maka C yang kanan ini adalah +4 karena O-nya -2 kali 2. Kemudian yang sebelah kiri karena O-nya -2 kali 4 -8. Kemudian hanya +1, maka tentu saja C seluruhnya harus +6. Atau kalau dibagi 2 berarti salah satu atom C biloknya +3. Berarti yang berubah biloknya adalah Mn dan C. Langkah berikutnya adalah kita lihat jumlah atom yang tadi berubah biloknya. Mn sama tetap, C di sini 2, di kanan 1, maka sebelah kanan kita kalikan 2 dulu untuk C, karena C-nya belum sama. Baik, setelah itu kita menyetarakan jumlah perubahan biloksnya dengan cara mengalihkan silang. Di sini Mn +7 kalau kita hitung, sedangkan C di sini +3,
sebanyak 2 kita kalikan 2, Mn di sini plus 2, sedangkan C di sini adalah plus 4 dikalikan sebanyak 2. Berarti jumlah piloknya untuk Mn plus 7 menjadi plus 2, berarti Mn turun 5 atau reduksi. Kemudian C plus 6 menjadi plus 8, berarti naik atau oksidasi, naik sebanyak 2. Sehingga supaya sama imbang bilangan oksidasinya, maka yang 5, yang turun 5 kita kalikan 2, yang naik 2 kita kalikan 5. Perkalian ini sebagai angka koefisien dari masing-masing. 2 adalah angka koefisien untuk Mn, sedangkan 5 adalah angka koefisien untuk C. Sehingga kita akan mendapatkan hasil sementara 2 KMnO4 plus 5 2C24 plus H2SO4 menjadi 2 MnSO4 plus K2SO4 plus H2O plus CO2-nya menjadi 10 karena semula adalah 2. Dikalikan 5 berarti 10. Baik. Jumlah atom yang berubah beloknya sudah kita setarakan, ya. Maka langkah berikutnya adalah untuk atom-atom yang tidak berubah, dengan kita setarakan secara urut kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Kationnya adalah K yang tidak berubah tadi, di sebelah kiri K-nya 2, di kanan sudah 2, sudah sama. Kemudian anion yang belum kita setarakan adalah SO4, di kiri SO4 sama 1, sementara maka yang kanan ada 2 kali ditambah 1 berarti 3, maka di sebelah kiri adalah kita kalikan 3, sehingga jumlahannya menjadi 6. Kemudian hidrogen di sebelah kiri ada 6 ditambah 10 ada 16, di sebelah kanan belum ada, maka H2O-nya kita kasih 8 H2O, sehingga jadi 16 atau 4. Oksigennya adalah konsekuensi, mari kita cek bersama-sama. Oksigen di sini adalah 8 ditambah 20, 28 ditambah 12 berarti 40. Sebelah kanan di sini ada 8 ditambah 4, 12, 12 tambah 8, 20, 20 tambah 20 berarti pas 40. Jadi sudah setara. Contoh yang kedua, untuk reaksi ion. Kalau tadi reaksi molekuler, caranya seperti itu. Untuk reaksi ion ada sedikit perbedaan. Untuk reaksi ion, berarti reaksi itu ditulis dimunculkan lambang-lambang ionnya, bukan molekulnya. Maka langkah pertama kita tuliskan dulu, dan kemudian kita lihat di antara atom-atom yang di sini mengalami perubahan, jumlahnya sudah sama atau belum. Mn di kiri 1, di kanan 1 sudah sama, C di kiri 2, di kanan baru 1, maka C-nya dikalikan 2 terlebih dahulu. Berikutnya adalah menghitung bilangan oksidasi masing-masing. Mn plus 7, C di sini plus 3 kali 2 plus 6, Mn-nya plus 2, C di sini plus 4 kali 2 plus 8. Sehingga Mn turun 5, C naik 2. Untuk penyetaraan jumlah atom yang berubah beloknya, jumlah perubahan beloknya, maka kita kalikan silang. Yang turun 5 kali 2, yang naik 2 kalikan 5. Sehingga koefisien untuk Mn adalah 2. Untuk C adalah 5 koefisiennya. Sehingga kita akan mendapatkan setara 2MnO4- plus 5C2O42- menjadi 2Mn2 plus 10CO2. Baik, untuk berikutnya penyetaraan kita lanjutkan karena ini adalah suasana asam, maka langkah berikutnya kita harus menyetarakan jumlah muatannya. Jumlah muatan di kiri ini 2 kali min 1, min 2, 5 kali min 2 berarti min 10, jumlahnya min 12. Sebelah kanan 2 kali plus 2 plus 4, 10 kali 0,
0, berarti jumlah yang di kanan plus 4. Maka selisih dari kiri kanan adalah sebesar 16. Min 12 ke plus 4, 16. Karena suasana asam berarti harus ditambahkan H+. Kalau H+ ditambahkan di sebelah kanan akan tidak sama, maka H+ harus ditambahkan sebelah kiri. Berapa selisihnya tadi? 16. Berarti tambahkan di sebelah kiri 16 H+. Kita dapatkan ini. Nah, setelah kita dapatkan 16 H+, maka konsekuensinya kita harus menambahkan H2O di sebelah kanan sebagai untuk menyetarakan jumlah H. Kita cek semua jumlah H, yang sebelah kiri hanya 16, yang sebelah kanan belum ada, berarti yang sebelah kanan ditambahkan H2O sebanyak 8, supaya hanya sama dengan 16. Baik, sudah setara untuk reaksi ion pada contoh kedua ini. Untuk contoh yang ketiga, masih tentang reaksi ion tetapi suasana basa. Reaksinya ini, maka langkah pertama adalah kita tentukan yang berubah biloknya tadi, ya, adalah Zn sama N. Kita lihat apakah sudah setara atau belum. Ya, sudah setara. Oke. Karena sudah setara berarti tidak perlu kita kalikan sementara. Langsung kita tentukan biloknya dulu. Zn 0, yang ini plus 2, N ini plus 5, N yang di sini min 3. Maka Zn naik 2, N-nya turun 8. Maka supaya setara, maka ini dikalikan 4, yang ini dikalikan 1. Jadi angka koefisien sehingga ketemu sementara 4Zn plus NO3 min menjadi 4ZNO2 2 min plus NH3. Langkah berikutnya adalah mengutarakan jumlah muatan. Jumlah muatan kita hitung sebelah kiri, ini 0 ditambah min 1, berarti jumlahnya min 1. Yang kanan 4 kali min 2, min 8, 0 berarti min 8. Maka selisih min 1 ke min 8 berarti selisih 7. Nah, karena suasana basa, maka harus ditambahkan OH min. OH muatannya min 1, maka supaya sama, tentu yang ditambah sebelah kiri supaya sama. Min 1 tambah min 7 akan min 8 sama. Kalau ditambahkan di sebelah kanan tentu akan jomplang. Maka OH min ditambahkan di ruas kiri sebanyak 7 OH min. Reaksi lengkapnya ini. Nah, konsekuensinya karena ditambahkan 7 OH min tentu saja jumlah H berubah. Maka langkah berikutnya berikan H2O di sebelah kanan. Berapa jumlahnya? Kita hitung dulu di tempat yang lain apakah ada H. Di sini sudah ada 3. Sementara H di kiri 7, maka kurang 4 saja. Maka H2O-nya cukup ditambahkan 2 H2O. Oke, mudah kan untuk cara penyetaraan reaksi ini. Baik, itulah cara penyetaraan reaksi dengan cara bilangan oksidasi. Selanjutnya kita akan membicarakan untuk cara setengah reaksi atau cara ion elektron. Dikatakan cara ion elektron karena nanti penyetaraannya harus melibatkan elektron untuk menyetarakan ion-ion yang ada. Dikatakan setengah reaksi karena nanti akan kita kerjakan berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasinya. Langkah-langkahnya yang pertama, kita selesaikan reaksi dalam masing-masing reaksi reduksi dan oksidasi terlebih dahulu secara terpisah. Dengan cara pertama setarakan atom yang berubah biloknya. Yang kedua setarakan kelebihan O sesuai kondisi. Kalau suasana asam, maka tambahkan H2O sebanyak kurangnya O di ruas yang kurang, diikuti H+ di ruas lawan. Kemudian, kalau suasana basa, tambahkan H2O sebanyak kelebihan O di ruas yang lebih, diikuti dengan OH min di ruas lawan. Dan yang berikutnya, tambahkan elektron untuk mengutarakan muatannya.
Setelah masing-masing reduksi dan oksidasi selesai dikerjakan, maka berikutnya adalah tinggal menjumlahkan kedua reaksi dengan menyetarakan jumlah elektron terlebih dahulu, biasanya dengan mengalihkan silang. Begitu prinsip pengerjaan untuk syarat ion elektron. Mari kita coba contoh yang pertama. Untuk reaksi ini, suasana asam. Langkah pertama adalah tulislah yang mengalami reaksi secara terpisah, reduksi dan oksidasi. Di sini hanya diketengahkan reaksi ion, masing-masing sudah kelihatan siapa yang berubah. MnO menjadi MnO4-, PbO2 menjadi Pb2+. Kita tulis terpisah. Siapa oksidasi, siapa reduksi, nanti akan kita ketahui belakangan. Nggak usah dipermasalahkan terlebih dahulu. Untuk MnO menjadi MnO4 kita setarakan dulu. Mn-nya sudah sama, maka langkah berikutnya adalah O-nya. Untuk menyetarakan jumlah O, kita lihat suasananya apa? Suasana asam, berarti tambahkan H2O sebanyak kekurangannya. Selisihnya di sini yang kurang adalah sebelah kiri kurang 3, maka tambahkan H2O sebanyak 3. Diikuti dengan menambahkan H+ di ruas lawan. Tambahkan 6H+ di ruas lawan di sini. Oke. Kemudian supaya muatan di kiri dan di kanan ini sama, yang di kiri ini kebetulan sekarang 0 tetap, yang di kanan menjadi -1 tambah +6 berarti masih +5, maka elektron yang bermuatan -1 setiap elektron kita pakai untuk menyetarakan, maka dibutuhkan 5 elektron kita taruh di sebelah kanan. Kalau elektron ditaruh di sebelah kanan, maka disebut reaksi oksidasi. Berikutnya untuk PbO2. PbO2 menjadi Pb2+, berarti Pb-nya sudah sama, jumlah atomnya, O-nya sebelah kanan kurang 2, maka tambahkan H2O di sebelah kanan sebanyak selisihnya kurangnya berapa? 2, berarti tambahkan H2O sebanyak 2. Otomatis di kiri hanya ditambah 4H+. Kemudian muatannya kita hitung 4, ya 4, kiri 2, maka masih selisih 2. Tambahkan elektron muatannya negatif, maka ya harus ditambahkan sebelah kiri 2 elektron. Kalau elektron ditambahkan sebelah kiri, di ruas kiri, berarti reaksi reduksi, yang artinya menangkap atau menerima. Setelah kita menyetarakan reduksi dan oksidasi masing-masing, maka langkah berikutnya kita jumlahkan setengah reaksi tersebut. Kita perhatikan jumlah elektron untuk oksidasi 5, untuk reduksi 2. Maka supaya sama, berarti kalikan silang saja. Yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 5 seluruhnya. Sehingga kita akan mendapatkan hasil penjumlahannya. Oke, kita tulis semua, sebelah kiri ada di kiri, sebelah kanan ada di kanan. Maka kita dapatkan 6H2O ditambah ini 2MnO, ya ini salah, 2MnO. Ditambah 20H+ ditambah 5PbO2 menjadi 2MnO4- plus 2H+ plus 5Pb2+ plus 10H2O. Agar reaksi ini lebih sederhana, kalau ada molekul atau spesies yang sama, maka bisa disederhanakan. Di sini ada H2O sebanyak 6 di kiri, di kanan 10, maka selisih tinggal 4, maka yang kanan 4, yang kiri habis. Kemudian di sini ada 20H+, yang kanan 12, berarti yang kanan habis, yang kiri masih 8. Maka hasil akhirnya adalah disederhanakan menjadi 2MnO, maaf ini tadi masih kurang ya, 2MnO plus 8H plus 5PbO2 menjadi 2MnO4- plus 5Pb2+ plus 4H2O. Selesai untuk
Contoh reaksi yang pertama suasana asam untuk cara setengah reaksi. Contoh yang kedua, kita akan mencoba untuk suasana basah. Sama dengan cara suasana asam, prinsipnya sama, langkah-langkahnya sama. Pertama adalah pisahkan dulu reduksi dan oksidasi. Di sini ada CrO4 yang berubah menjadi Cr2O3. Kita tulis dulu. FeO2 menjadi FeO3 kita tulis dulu. Kemudian kita selesaikan. Kita setarakan dulu. FeO2 menjadi FeO3. Kebetulan karena ini adalah basah, maka jumlah O dan H masing-masing di ruas kiri kekurangan. Maka tinggal tambahkan saja OH- di sebelah kiri, karena tinggal menambah masing-masing 1. Selesai. Jadi langkah-langkah tadi bisa diringkas untuk kasus ini. Ditambahkan OH- saja langsung sebelah kiri sebanyak 1 OH-. Akibat dari penambahan ini, maka jumlah muatan sebelah kiri menjadi -1. Sebelah kanan masih 0, maka supaya sama tambahkan elektron. Cara penyetaraan menambahkan elektron -1, berarti cukup 1 saja sebelah kanan. Maka ini namanya reaksi oksidasi. Lalu untuk CrO4 2- menjadi Cr2O3, karena di sebelah kanan Cr-nya 2, maka sebelah kiri harus dikalikan 2 dulu. Nah, sehingga jumlah O-nya yang kiri 8, yang kanan 3. Maka masih banyak yang kiri sebanyak 5 selisihnya. Karena suasana basah, cara menyetarakan O adalah dengan menambah 2O di tempat yang lebih. Karena lebih 5, tambahkan 5H2O. Baik, diikuti dengan menambahkan OH- di ruas lawan. Di ruas kanan tambahkan OH-. Nah, karena hanya ada 10 yang ditambahkan, maka tambahkan 10 OH-. Nah, begitu. Sehingga konsekuensinya sekarang muatannya yang semula sebelah kiri -4, yang sebelah kanan -10, maka belum sama. Supaya sama, -4 ke -10 berarti selisih 6, maka tambahkan 6 elektron sebelah kiri, 6 elektron. Maka ini adalah reaksi reduksi. Sudah ketemu penyetaraan setengah reaksi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah kita jumlahkan dan disetarakan. Cara menyetarakannya adalah lihat elektronnya. Yang pertama 1, yang kedua 6. Berarti tinggal kalikan silang 6. Yang atas kalikan 6, yang bawah kalikan 1. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya. Kiri taruh kiri, kanan taruh kanan. Akan kita dapatkan 6 FeO2 ditambah 6 OH- ditambah 2 CrO4 2- ditambah 5 2O menjadi 6 FeO3 plus Cr2O3 plus 10 OH-. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. OH- di kiri ada 6, di kanan ada 10, berarti yang kiri habis, yang kanan masih 4. H2O di kiri saja, di kanan tidak ada. Maka reaksi ini adalah sebagai berikut. Hasilnya 6 FeO2 plus 2 CrO4 2- plus 5 H2O menjadi 6 FeO3 plus Cr2O3 plus 4 OH-. Baik, demikian penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi. Contoh-contohnya mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan dikerjakan latihan-latihan soal untuk penyetaraan reaksi redox. Kalau kalian ingin, silakan bisa mengerjakan atau mempelajari soal-soal di halaman ini atau di buku pelajaran kalian. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.